Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah filsafat agama yang mewajibkan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen kepada mahasiswa AFI 4B. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Baik, pertanyaan yang pertama. Agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Jelaskan. Nah, ada 4 pemahaman tentang penolakan terhadap agama. Satu, materialisme ini menegaskan bahwa ia tidak mengaku suatu entitas non-material, seperti Tuhan, malaikat, dan akhirat. Materialisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang memberikan pandangan bahwa dunia disusun seluruhnya oleh materi. Yang kedua, humanisme. Humanisme memiliki akar yang sama dengan ateisme. Humanisme menganggap bahwa pertama, manusia sebagai individu rasional yang paling tinggi keberadaannya. Ketiga, mengutamakan perkembangan kreativitas dan moralitas individu secara rasional yang paling tinggi keberadaannya. Eksistensialisme. Penekanan dari eksistensialisme adalah bahwa seorang dapat menilai dan menentukan sesuatu oleh tindakannya dan pilihannya sendiri. Tidak bergantung dari standar moral yang berlaku, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Skeptisme terdiri atas 3. Tuhan, mukjizat dan hukum alam, dan agama adalah tahayul. Tuhan, berprinsip tidak ada bukti yang kokoh yang dapat dipakai untuk meyakinkan keberadaan Allah. Mukjizat dan hukum alam. Berpendapat bahwa mukjizat yang dijadikan salah satu aspek penting dalam agama adalah perusak hukum alam. Agama dan tahayul. Berpendapat bahwa agama bersumber dari tahayul-tahayul dan jauh dari pemikiran jernih filsafat. Pertanyaan yang kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima? Mengapa demikian? Menurut saya ada 2 argumen. Yang pertama adalah argumen teologis dan argumen pengalaman pribadi. Nah, di argumen teologis ini menyatakan bahwa keberadaan dan kompleksitas alam semesta menunjukkan adanya suatu desain atau rencana yang terorganisir dengan baik. Dan bahwa desain ini harus berasal dari suatu entitas yang cerdas dan terorganisir dengan sempurna, yaitu Tuhan. Dan yang kedua adalah argumen pengalaman pribadi, didasarkan pada pengalaman spiritual atau mistik individu, yang menyatakan bahwa mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dan bahwa Tuhan ada sebagai realitas yang dapat dirasakan secara personal. Pertanyaan yang ketiga. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Jelaskan. Nah, ada beberapa yang bisa menjelaskan tentang mengapa Tuhan membiarkan adanya kejahatan di dunia. Yang pertama itu adalah pemberian kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, dan memberikan kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Kejahatan yang ada di dunia bukanlah kehendak langsung dari Tuhan, melainkan hasil dari pilihan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kebebasan untuk bertindak. Yang kedua, pengujian dan pertumbuhan spiritual. Beberapa keyakinan agama menyatakan bahwa keberadaan kejahatan adalah bagian dari ujian atau cobaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kejahatan dapat menjadi kesempatan bagi manusia untuk tumbuh secara spiritual, mengembangkan kebajikan, dan melawan kejahatan dengan kebaikan. Dalam pandangan ini, Tuhan membiarkan kejahatan ada untuk menguji dan memperkuat iman serta karakter manusia. Yang ketiga, hukum alam dan akibat dari tindakan manusia. Kejahatan juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari hukum alam dan tindakan manusia. Misalnya, bencana alam,
penyakit, atau penderitaan mungkin merupakan hasil dari hukum-hukum alam yang ada di alam semesta ini. Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh manusia sendiri dapat menjadi akibat dari pilihan dan tindakan mereka yang jahat. Yang keempat, kemampuan belajar dan perkembangan moral. Kejahatan dan penderitaan dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk belajar dan tumbuh dalam hal moral dan etika. Dalam menghadapi kejahatan, manusia dapat mengembangkan empati, belas kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Keberadaan kejahatan dapat mendorong manusia untuk menghargai nilai-nilai kebaikan dan bertindak secara positif dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang keempat, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Mata kuliah filsafat agama adalah penting untuk memahami berbagai aspek keyakinan, spiritualitas, dan peran agama dalam kehidupan manusia. Melalui filsafat agama, kita dapat menganalisis argumen, teori, dan pernyataan-pernyataan fundamental seputar keberadaan Tuhan, etika, kehidupan setelah mati, dan konsep-konsep agama lainnya. Mata kuliah ini dapat memperluas wawasan kita tentang agama-agama yang ada di dunia, serta mengajarkan keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.